Saya, Boy Yulianto, anak keempat dari 5 bersaudara. Saya berasal dari kota Sidoarjo dan sudah pindah ke Surabaya sejak tahun 2009. Saya terlahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup berada. Semua kebutuhan saya terpenuhi, pekerjaan orang tua juga sukses. Tetapi ketika saya lulus SMA, Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan keluarga saya. Di tahun 2008, usaha orang tua mengalami masalah yang efeknya akhirnya membuat saya dan adik saya yang terakhir tidak bisa melanjutkan pendidikan kuliah. Dan hal itu membuat saya menjadi minder. Karena dari yang awalnya hidup berkecukupan, tiba-tiba dalam sekejap saya tidak memiliki apa-apa. Saya malu dengan teman-teman di sekeliling saya dan itu menjadikan saya seorang pribadi yang tertutup. Tahun 2009, saya nekat mengambil keputusan pindah ke kota Surabaya untuk mencari pekerjaan. Awalnya saya cari kos dan puji Tuhan, gak berlalu lama saya mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai asisten broker di sebuah perusahaan falas di Surabaya. 2 tahun saya menggeluti bidang ini dan selama 2 tahun itu juga hidup saya penuh dengan ketegangan karena bertanggung jawab atas uang orang lain yang dipercayakan kepada saya. Dan itu membuat saya tidak nyaman dan tidak bisa santai. Di tahun 2011, saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan falas dan beralih ke bidang properti. Dan di tahun 2011 juga saya baru mengenal dan beribadah di gereja Imam Ahmad Rajani Surabaya melalui teman kos saya, yaitu Ibu Ruth yang mengajak saya. Saya dikenalkan dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saya disambut dengan baik seperti keluarga sendiri. Dan firman yang disampaikan Pak Gembala pun cocok dengan apa yang saya cari. Di situ saya mulai merasakan siraman-siraman rohani dalam diri saya dan itu memacu semangat saya untuk kembali berjuang. Puji Tuhan, selama saya bekerja di properti selama 3 tahun, saya diberkati dan banyak pengalaman yang saya dapatkan juga. Tetapi saya juga masih belum puas. Dengan penghasilan yang saya dapatkan di properti, saya merasa stuck di sini. Saya ingin lebih lagi berkarir ke tingkat yang lebih tinggi, karena saya percaya dan punya prinsip kalau dulu Tuhan tolong saya melewati semuanya ini, maka hari ini, besok pun juga Tuhan pasti akan tolong saya. Tahun 2014, saya memutuskan meninggalkan pekerjaan saya di properti dan di bulan Oktober, saya bergabung dengan sebuah perusahaan asuransi. Di awal-awal bulan pertama, saya kerja dengan santai. Dan di bulan Januari 2015, saya memutuskan untuk pindah ke kota Kalimantan di sebuah kota Samarinda seorang diri. Dan saya tetap yakin Tuhan menyertai saya dan menolong saya. Dalam perjalanan waktu itu, saya harus mengejar jumlah omset perusahaan yang sudah tentukan, yaitu sebesar 300 juta. Yang saya bisa lakukan adalah berserah kepada Tuhan, berdoa, dan berusaha keras. Untuk bisa mencapai semua itu diperlukan dengan ketekunan dan banyak hal yang harus saya lewati, seperti ditolak orang, di PHP, kepanasan, kehujanan, diajukan, dan kemana-mana saya harus berjalan kaki, membawa tas, printer portable, buku, laptop, dan berjalan kaki kira-kira sekitar 8 km per hari. Itu semua saya jalani. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan puji Tuhan, dalam waktu 1 tahun itu, saya bisa menutup target omset perusahaan yang diminta, yaitu sebesar 300 juta. Tetapi saya bisa memberikan hasil 2 kali lipatnya. Semua karena kasih Tuhan dan kemurahan-Nya atas hidup saya. Dari hasil omset yang saya dapatkan itu, saya semakin diberkati dan semakin semangat lagi untuk bekerja. Dan Tuhan terus memberkati saya. Jabatan saya terus naik. Dan tidak itu saja, seiring berjalannya waktu, sekarang saya bisa memiliki kendaraan bermotor, mobil, rumah, bahkan apartemen dari hasil usaha dan ketekunan, serta campur tangan Tuhan. Tidak ada yang instan kalau kita ingin berhasil, semuanya harus melalui proses. Seandainya dulu saya melihat kelemahan dan terus hidup dalam keminderan dan keterpurukan atas apa yang terjadi atas kehidupan orang tua saya, maka saya yakin hari ini saya akan masih tetap hidup dalam ketidakpastian. Saya bersyukur saya memiliki Tuhan yang luar biasa, yang sanggup mengubahkan kehidupan seseorang.
asalkan kita mau benar-benar hidup dalam jalannya. Dan saya juga bersyukur meskipun waktu itu saya jauh dari Surabaya, Pak Gembala terus tanya saya lewat chat, kenapa saya tidak muncul di gereja. Saya merasakan masih ada yang memperhatikan saya. Itu sebabnya kalau saya di Surabaya, saya pasti sempatkan diri untuk datang beribadah ke gereja Imam Madrajani. Karena bagi saya, inilah rumah saya. Rumah di mana saya awalnya diberikan kekuatan firman dan dikuatkan, sehingga saya berani memutuskan untuk ke kota lain dan diberkati hingga menjadi senior manager di perusahaan asuransi yang saya jalani hingga sampai hari ini. Semua ini karena kemurahan Tuhan, dan saya percaya apa yang saya alami ini biarlah menjadi berkat buat orang lain. Supaya ingat, janganlah terlalu nyaman di dalam zona nyamanmu. Bangun, berusaha, dan bergeraklah bersama Tuhan. Maka saya yakin apa yang kita impikan, kita cita-citakan akan tercapai. Saya Boy Yulianto, Jemaat Imam Madrajani Surabaya. This is my champion story. Tuhan Yesus memberkati.